Bertugas tapi tidak menghayati. Christian adalah seorang siswa SMA yang duduk di kelas 12. Ia memiliki teman akrab, yakni Vinata dan Jenita. Mereka berteman baik dan selalu kompak, berbagi cerita, mengerjakan tugas bersama, bahkan bermain bersama. Dan bisa dikatakan, mereka ini merupakan siswa-siswa yang pintar dan baik. Mereka ini juga aktif dalam hal rohani, baik di sekolah maupun gereja. Biasanya, Christian menjadi organis, Jenita pemazmur, dan Vinata dirijen. Seperti biasa, Sabtu pagi, mereka mengumpulkan tugas di sekolah. Dan setelah itu, mereka duduk di meja bundar sekolah. Nggak susah kali, kalau susah kali berasa fisika, betul. Nah gimana, nggak tahu kejadiannya. Kalian udah siap tugas bahasa Inggris tadi? Ya siap lah, cuma bikin tugas bahasa Inggris itu pun nggak selesai kau. Aku kalau bahasa Inggris mudahnya kurasa dah. Fisika inilah yang paling susah. Udah ekstra kali kita belajar, itu pun nggak dapat. Kalian kayak mana? Apalagi kan hari Minggu ini kita bertugas pula di gereja. Gimana lah itu? Iya. Iya serius, tengok ini pembagian tugasnya. Ada pula nama aku di sini loh. Tengok ini. Ada pula nama aku. Kemana? Males pula aku. Terus kapan lah kita latihan ini, yuk? Seperti biasa lah, malam minggu. Aduh, banyak pula tugas kita dari sekolah. Kayak mana nih? Ada pula tugas dari gereja. Iya kan, dia terganggu malam minggu. Tapi nggak apa-apa lah. Barang siapa yang diberi banyak, daripadanya akan dituntut banyak. Cie, calon suster kita. Upload Kita ya. kan kena tugas fisika yang dari sekolah. Dari gereja kita latihan. Ayolah yuk. Ayo. Setelah misa Minggu pagi, Christian dan kawan-kawan berkumpul di depan gereja. Bergembira, derai. Apa? Enak intan saja. Enak lah, kenapa dirijennya? Tapi itu pun kan semuanya. Kalau nggak ada organis kita yang hebat ini, nggak jadi itu semua. Enggak, enggak. Karena kita sampai yang tadi, makanya saya kan gitu. Apalagi masuk sedikit pembahasan satu. BTW, aku jujur sama dia, dah. Apa itu? Pasti gosip terbaru kan? Dia tahu kali gosip-gosip yang kayak gitu. Terus tahu lah apa-apa, kepo dah. Kau ini enggak, cuma gusip-gusip kali terus jualan gitu. Enggak kayak gini. Kenapa kan setiap kali misa itu, kalau aku nggak pernah dapat pesan-pesan khotbah pastor itu. Misalnya nih kan, kamar masmur, berfokus sama masmur ini aja. Kadang pun 2 kali pula aku nengok umat lambat, nyanyi macam sibuk. Makanya kalau misa itu kayak bawaannya jadi emosi aja. Aku pun kayak gitu ya, apalagi aku di sini kan. Terus aku berfokus sama lagu-lagu yang akan kubawakan selanjutnya. Apalagi umat ini bikin gondo aja kan. Orang lagunya 3/4-nya, dia 2/4. Kan emosi lah kita sebagai dirijen kan. Kalau kok kayak mana Christian? Apalagi yang tadi kau bilang yang itu perempuan ternyata perempuan itu. Makanya kutu pun rata-rata salah. Makanya tapi nggak apa-apa lah. Umatnya pun nggak diperhatikan nih. Berarti sama kita semua kayak gitu ya. Tapi pernah selama ini cuma aku. Tapi gak pernah ada yang bilang sama kalian. Kayak mana kita ini? Percuma kita dekat sama gereja, tapi gak kita maknai maknanya. Udah macam orang Farisi aja kita ini tengok. Nampaknya aja kudus, tapi di dalamnya gak pernah kita hapus si pastor itu. Gimana kalau kita tanya pastor Kan pastor lebih mengerti lah masalah-masalah kayak gitu kan. Mana tahu nanti kalau kita diskusikan sama pastor dapat kita jalan keluarnya. Ayolah kita tanya yuk. Mereka menjumpai pastor. Pastor Jonah yang kebetulan memimpin misa tadi. Kebetulan pastor itu sedang berada di Gua Maria dan berdoa. Apa tadi sih? Bisa kita berfoto sebentar, Pastor? Bisa mana. Pastor. Kocak ya, Pastor? Ya kocok.
Depan kopi, depan kopi. Satu. Christian, senyum kau. Ah, lalap. 1, 2, 3, ya. Ya lagi. Lagi. 1, 2, 3, ya. Oke. Langsung ngaduk start dulu ini. Ya. Kirim nanti Api. Tanda ya, Fe. Terus ingatnya apanya tadi? Kayak gini tuh pastor, kayak mau bertanya, tapi jangan marah pastor ya. Iya bisa, mana belum marah pastor. Kayak gini dia pastor. Pastor bisa ya menghayati misa. Maksud kalian gimana? Gini loh, Pastor. Kan tadi kami setelah pulang dari gereja ini berbincang-bincang lah kayak biasanya sama teman-teman, Pastor. Ya. Terus curhat-curhat kami ini, Pastor. Datang si Jenny tadi bilangnya kayak gini. Aku kurang memaknai ibadah ini katanya. Aku pun kayak gitu. Rupanya sama semua pengalaman kami. Christian, si Jenita, aku, Pastor. Jadi misalnya gini, Pastor. Aku Drizen. Aku setiap misa ini terus menyiapkan lagu-lagu yang kubawa nanti. Gak pernah ku dengarkan kata pastor itu. Apalagi si Jenita. Dia bermasmur kerjanya, Pastor. Tapi dia gak dimaknainya apa khotbah yang ingin disampaikan dari pastor. Padahal kan seharusnya kami ke gereja itu untuk memaknai khotbah itu kan, Pastor. Jadi kayak mana itu, Pastor? Betulnya menurut pastor kayak gitu? Iya pastor, kalau diandai kan hati kami itu kayak tanah yang berbatu-batu itu, semak berduri, tanah tandus, kayak gitulah kalau diperumpamakan dalam Injil pastor. Oh, pastor mengerti maksud kalian. Bukan hanya kalian yang merasakan seperti itu. Bahkan pengurus gereja, orang tua, bahkan kami pastor pun sering merasakan seperti itu. Kita hanya mungkin hari ini kita kekosongan atau kita hari ini kekeringan, besok bertumbuh lagi seperti itu. Oh, berarti nggak apa-apa lah kalau kayak gitu kami terus pastor. Janganlah pula gitu terus, asalkan tidak sengaja. Berkhotbah nanti pastor tidur pula kalian gak bagus gitu. Tuhan pun nanti bisa marah kalau gitu. Aku kan pastor, bukannya membanggakan diri Dawe. Kalian tahu aku tiap malam baca Injil Tuhannya aku terus. Tapi entah kenapa nggak ada maknanya dalam hatiku. Kurang berbuah dia pastor. Kayak mananya itu pastor? Oh, dulu sebentar. Pastor ada cerita. Adalah satu cerita, si pemuda ingin bertapa kepada si guru yang terkenal. Guru ini terkenal akan kekudusannya, akan kehebatannya. Datanglah si pemuda ini, "Guru, angkatlah aku satu jadi muridmu, biar aku mendapat ilmu, sebagian ilmu dari kau." Guru ini pun menerima dia sebagai muridnya. Lalu guru ini pun memberikan dia pembelajaran pertama. Tugas yang pertama itu, dia disuruh menimba air dari sungai ke dalam bak. Bak ini masih kosong. Sungai ini mengalir terus. Lalu di saat dia mengerjakan apa yang diperintahkan si guru pun memberi alatnya untuk mengantar itu pakai keranjang. Bingunglah si pemuda ini. Masa menimba air dari sungai ke dalam bak memakai keranjang? Tapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan si guru. Mulailah dia bekerja. Di tengah pekerjaan, dia pun bekerja menimba air, taruh ke bak, habis di tengah jalan. Hasilnya nggak ada ke dalam bak. Lagi, dicoba lagi terus. Dia ambil air dari sungai, lari, terus lalap, habis, nggak sampai di tujuan. Dia mencoba terus. Dia ambil lagi air dari sungai, dia taruh lagi ke bak, kosong. Seperti itulah seterusnya, udah 1 harian. Mengeluhlah si pemuda ini. "Guru, kurasa instruksi guru ini salah. Aku sudah capek sering bekerja di sini, hasilnya nggak ada." Lalu pun guru itu ketawa. "Semua ada hasilnya. Lihatlah, keranjang yang aku berikan tadi kepadamu itu kotor. Sekarang engkau menimba air walaupun tidak ada hasilnya ke dalam bak, tapi keranjangmu sudah bersih. Iyalah, keranjangmu sudah bersih. Maka makna tugas pertamamu adalah hari ini membersihkan hati terlebih dahulu untuk segala mengerjakan tugasmu." Seperti itu dia. Jadi intinya pastor, saat mendengar sapaan Tuhan itu harus kita harus membersihkan hati ya pastor. Iya pastor, kayak betulnya kata si Christian itu. Betul kali kata si Christian itu. Kita, setiap pekerjaan kita terlebih dahulu membersihkan hati kita supaya kita tenang mengerjakan semua pekerjaan kita dan pasti berbuahkan hasil. Oh,
Gitu ya, Pastor. Iya. Baik, Pastor. Kasih ya, Pastor. Iya, sama-sama. Kalau kayak gitu kami lah duluan keluar ya, Pastor. Iya, keluar. Salam Covid. Makasih ya, Makasih, Pastor. Iya, iya. Pastor. Hati-hati di jalan ya. Ya, Pastor. Udah, Pak.